Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik sejumlah kepala badan dan utusan khusus di Istana Negara. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Tika Bramo. Selamat siang Tika. Tika, kalau biasanya setelah ada pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, baik itu wakil menteri, menteri kemarin memberikan statement kepada media. Apakah akan ada hal yang sama dilakukan oleh tadi utusan khusus, kepala badan, bahkan ketua MA untuk memberikan pernyataan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, benar sekali Yudi bahwa Presiden Prabowo Subianto ini baru saja mengambil sumpah Ketua Mahkamah Agung dan juga melantik sejumlah pejabat mulai dari Gubernur Lemhanas hingga sejumlah kepala badan dan juga penasehat khusus Presiden. Dan saat ini saya berada di tempat konferensi pers yang akan dilakukan oleh sejumlah kepala badan, dan saat ini kita langsung mendengarkan saja ya Yudi keterangan dari salah satu pejabat negara yang baru saja dilantik saat ini di pilar Istana Kepresidenan. Izin Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman wartawan, teman-teman pers semuanya, alhamdulillah hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus bidang ekonomi kreatif, staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dan ini adalah sebuah tugas yang amanah yang alhamdulillah tentunya pastinya berat juga, dan tetapi saya menyadari bahwa menjadi staf khusus Presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi mulai pengalaman, mulai kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif, itu semoga bisa memberikan masukan-masukan yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pada pemberdayaan ekonomi kreatif depan. Dan pastinya semoga selain saya memberikan saran-saran yang konstruktif, juga riset melalui tim, dan juga masukan-masukan, semoga juga saya bisa memberikan juga hal-hal yang baik buat Mas Menteri dan Mbak Wamennya, agar ekonomi kreatif Indonesia makin maju dan Indonesia punya narasi yang besar buat kemajuan ekonomi kreatif Indonesia. Mungkin itu saja yang jelas. Terima kasih buat teman-teman wartawan, teman-teman pers atas dukungan dan bantuannya. Semoga ke depan saya selalu dibantu oleh teman-teman untuk bisa mempercepat apa yang kita cita-citakan bersama dan memberi manfaat buat bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau staf khusus itu lebih ke arah ke Pak Presiden untuk memberikan masukan tentang bagaimana strategi-strategi atau strategi untuk pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri, yang subsektornya kan banyak kan. Jadi lebih ke arah sana, dan juga mungkin bisa jadi akan ditugaskan untuk juga lintas sektoral, karena ekonomi kreatif bukan hanya di Departemen Ekraf saja, tapi ada juga di UMKM, lalu juga di pariwisata, lalu juga ada di perindustrian. Ada unsur-unsur ekonomi kreatif itu mungkin kami dan tim akan memberikan masukan-masukan dan hal-hal apa yang kira-kira bisa mempercepat dan mengakselerasi apa yang diinginkan bersama. Timnya itu ada yang saya tahu, saya mungkin belum ini lagi belum lagi bertemu dengan Setnek untuk dengan Seskap juga, tapi yang jelas biasanya ada 5. Dan 5 dari asisten itu ada pembantunya juga, ada sekitar 10. Jadi 15 orang kurang lebih tim yang terdiri para ahli yang memang teman-teman yang aktif di industri kreatif. Gitu. Ya. Yang saya sih tadi memperhatikan nampaknya hanya di bidang ekonomi kreatif ini ya, yang saya lihat. Yang lain banyakannya utusan khusus kayaknya. Kayak staf khusus saya kalau tahun lalu kan ada beberapa ya, ada kali ini di ekonomi kreatif aja. Kurang lebih itu yang saya tahu, mungkin bisa dilengkapi nanti. Itu aja. Ada yang lain? Udah cukup.
Kalau yang saya dengar ada di Istana dan ada di Safenet. Yang saya pastinya ya, karena kan bidang ekonomi kreatif ini banyak subsektornya. Ada sekitar 16, 17 dan juga berkembang terus dengan AI dan digitalisasi yang luar biasa. Dan karya-karya bangsa kita sebenarnya yang saya tahu di dunia ini sudah banyak yang diakui oleh dunia. Artinya karya-karya senimannya, karya seniman musik, film, itu juga banyak sekali dapat prestasi. Bagaimana sekarang secara ekonomi bisa dimonetisasi dengan lebih baik. Musik, film, kuliner, fashion, dan lain-lainnya banyak sekali. Kurang lebih itu dulu ya. Kontaknya 0813 1515 5545 atau kalau itu 0812 yang saya langsung 99 11 1945. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya itu tadi Yudi, sedikit keterangan dari musisi Yovie Widianto yang memang merupakan staf khusus presiden di bidang ekonomi kreatif. Tadi sedikit yang dia sampaikan bahwa nanti kantor dari para staf khusus presiden ini ada di Kompleks Istana Kepresidenan dan memang tugas khusus dia untuk membantu Presiden Prabowo Subianto nantinya adalah seperti pengembangan ekonomi digital, seperti pengembangan industri film, fashion, dan sebagainya. Dan memang kalau kita melihat tadi pada saat pelantikan hadir juga sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang baru juga dilantik kemarin. Dan juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian ada Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan juga Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasko Ahmad. Dan tadi memang diawali dengan pengucapan sumpah atau janji dari Profesor Dr. Sunarto SHMH sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. Dan saat ini kami pun awak media masih menunggu keterangan dari sejumlah pejabat atau kepala badan yang baru saja dilantik pagi tadi di Istana Negara. Dan memang Yudi, secara terpisah juga Prabowo Subianto tadi telah melantik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Gubernur Lemhanas, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Golkar AC Hasan Syadzili. Kemudian ada sejumlah utusan khusus Presiden, penasehat khusus Presiden, staf khusus Presiden, dan juga sejumlah kepala badan seperti Kepala Badan Penyelenggara Haji, terus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan juga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi khusus begitu Yudi. Dan ada beberapa nama-nama yang dilantik ini yang cukup familiar di publik seperti pelaksana tugas Ketua Umum P3 sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan yaitu Muhammad Mardiono. Kemudian juga tadi ada tokoh publik atau pekerja seni yaitu Raffi Ahmad. Dia juga tadi dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Kemudian ada tadi yang baru saja memberikan keterangan pers Yovie Widianto sebagai staf khusus Presiden. Ada juga beberapa wajah-wajah lama di kabinet pemerintahan sebelumnya seperti Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi penasehat khusus Presiden urusan investasi, Wiranto dan juga di bidang politik dan keamanan dan lain sebagainya. Dan memang setelah ini akan dilanjutkan lagi esok digelar sidang kabinet perdana di Istana Negara dan kita tunggu pastinya nanti bagaimana keterangan pers selanjutnya dari sejumlah pejabat yang baru saja dilantik hari ini di Istana Negara. Kembali ke studio, Yudi. Baik, Tika Baremu, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Istana Negara terkait dengan pelantikan Ketua MA, Gubernur Lemhanas, dan juga utusan khusus dan staf khusus Presiden pada hari ini. Selamat bertugas kembali, Tika.